Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Topik kita hari ini yaitu mengenai persamaan logaritma. Jadi kalau dikatakan persamaan, kita itu mau mencari nilai dari variabel yang digunakan atau mencari himpunan penyelesaiannya ya. Contohnya kalau kita menggunakan variabel X, berarti kita mau mencari nilai dari si X. Nah, si persamaan logaritma ini ada 5 bentuknya dan akan kita bahas satu persatu di sini serta bagaimana cara menyelesaikan dari kelima bentuk itu. Bentuk yang pertama itu dia A logaritma fx sama dengan A logaritma P. Jadi di sini perhatikan dia basisnya itu dalam bentuk angka. Basisnya dalam bentuk angka dan basis dari yang pertama dengan kedua itu sama. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Oke. Selanjutnya numerusnya, ini numerus. Numerus dari yang pertama itu berbentuk aljabar, berbentuk fungsi. Ini. Sedangkan numerus dari yang kedua itu berbentuk angka. Paham ya? Nah, kalau kayak gini dia, itu cara penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Dengan mengingat syarat-syarat dari si logaritma, nilai a-nya ini, nilai basisnya ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan si fx sama si p-nya ini pun harus lebih dari 0. Karena nggak ada nilai numerus yang negatif dari logaritma. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk aja ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan HP dari 2 logaritma X tambah 1 sama dengan 2 logaritma 16. Penyelesaiannya, lihat dia, basisnya sudah sama kah? Sudah, yaitu sama-sama 2. Berarti bisa langsung kita kerjakan kan? Yaitu dengan cara fx sama dengan p. Dimana di sini sebagai fx adalah si x tambah 1. Jadinya x tambah 1 sama dengan p-nya siapa? Si 16. Terus selanjutnya diperolehlah nilai x sama dengan 16, positif 1 pindah kurang 1, x sama dengan 15. Berarti HP-nya adalah, kita tuliskan HP sama dengan 15. Oke, masih gampang untuk contoh yang A. Sekarang kita lanjut ke contoh yang B. Contoh yang B itu logaritma X tambah logaritma X tambah 1 sama dengan logaritma 2. Jadi di sini dia, kalau tidak ada dituliskan basisnya, itu artinya basisnya sama dengan 10. Ingat ya, kalau tidak ada dituliskan basisnya, itu artinya basisnya sama dengan 10. Nah, ini kan sama-sama tidak ditulis, berarti sudah sama basisnya ya. Bisa kita selesaikan dengan cara ini, tapi ada yang mau kita ubah dulu, yaitu yang ini. Logaritma X tambah logaritma X tambah 1. Nah, ingat kalau di dalam sifat logaritma, tambah itu sama dengan kali. Berarti ini menjadi logaritma X kali X tambah 1. Karena dia basisnya sudah sama, bisa kita satukan seperti ini. Paham ya? Terus sama dengan logaritma 2. Oke, perhatikan. Basisnya sudah sama? Sudah. Berarti bisa langsung kita selesaikan dengan cara ini, yaitu fx sama dengan p. Dimana di sini fx-nya si x kali x tambah 1 sama dengan p-nya adalah 2. Kali masuk ini dengan 2-nya ini berarti pindah ke kiri ya, karena ini dia jadi berbentuk persamaan kuadrat. Jadinya kali masuk x kuadrat tambah x, 2 pindah menjadi kurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini selesaikan dengan cara pemfaktoran. Carilah dia angka kalau dijumlah sama dengan 1 dan kalau dikali sama dengan negatif 2. Ayo, berapa itu? Berarti angkanya adalah x tambah 2 kali x kurang 1 sama dengan 0. Karena apa? 2 tambah negatif 1 berapa? Positif 1 kan? Pas. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. Pas. Dari sini dapat nilai x yang pertama itu sama dengan positif 2, berarti menjadi negatif 2. Dan x yang kedua negatif 1, berarti menjadi positif 1. Nah, ingat, apa syaratnya? Numerusnya itu tidak boleh negatif. Ini kan nilai si x ini sebagai nilai numerus ini kan, nilai numerus. Numerusnya tidak boleh negatif. Berarti yang untuk negatif 2 itu tidak memenuhi. Kita bikin TM, tidak memenuhi. Jadi yang mana yang memenuhi? Si x sama dengan 1. Karena apa? Karena dia positif. Jadi kita bikin jadi nilai x yang memenuhi
Memenuhi adalah X sama dengan 1. Atau katanya tadi kan tentukan HP. Berarti kita bikin dalam HP. HP-nya sama dengan 1. Ini ya. Oke, paham ya? Selesailah kita untuk contoh yang bagian B. Kita lanjut dengan contoh yang C. 3 logaritma X tambah 6 kurang 3 logaritma X kurang 2 sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah, perhatikan, di sini basisnya sudah 3, di sini basisnya juga sudah 3, sementara di sini tidak ada basisnya dan juga dia belum berbentuk logaritma. Berarti yang ini harus kita ubah, kita samakan dengan yang ini, yaitu basisnya harus 3. Berarti caranya adalah 3 logaritma X tambah 6 kurang 3 logaritma X kurang 2 sama dengan 2 kita kali dengan 3 logaritma 3. Oke? Jadi kita harus ambil basis yang sama dengan ini. 3 logaritma 3. Kenapa harus 3 logaritma 3? Karena 3 logaritma 3 berapa nilainya? Sama dengan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti sama dengan ini. Jadi nilai dari yang ini itu tidak boleh mengubah nilai dari yang di atasnya. Paham ya? Oke, selanjutnya setelah seperti ini, 3 logaritma. Kalau kurang di dalam logaritma itu menjadi apa? Menjadi bagi. Berarti menjadi 3 logaritma X tambah 6 per X kurang 2, ya kan? Sama dengan ini 2 kali 3 logaritma 3 sesuai dengan sifat logaritma, ini menjadi 3 logaritma 3 pangkat 2, ya kan? Terus selanjutnya ini berarti sudah sama dia 3, 3, berarti tinggallah dia fungsinya menjadi fx sama dengan p, yaitu di sini fx-nya adalah X tambah 6 per X kurang 2 sama dengan, di sini P-nya adalah 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. Berarti kita bikin sama dengan 9. Nah, setelah kayak gini gimana? Kali silang. Jadinya X tambah 6 sama dengan, kali silang, 9 kali X kurang 2. Ini jadinya X tambah 6 sama dengan 9X kurang 18. Kita mau cari nilai X, jadinya X kurang 9X sama dengan negatif 18 kurang 6, ya kan? Ini negatif 8X sama dengan negatif 24. Mati negatifnya. Tinggallah dia X sama dengan 24 bagi 8. Berapa? 3. Berarti inilah dia jawabannya. X-nya sama dengan 3, atau kita bikin HP sama dengan 3. Bisa ya? Oke, selesai kita untuk bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu berbentuk A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Jadi bentuk yang kedua ini mirip dengan bentuk yang pertama, bedanya di sini numerus yang kedua sudah juga dalam fungsi atau dalam bentuk aljabar. Oke? Berarti kalau kayak gini penyelesaiannya itu menjadi fx sama dengan gx. Oke, langsung saja ke contoh. Tentukan penyelesaian dari yang A, logaritma x tambah 6 sama dengan logaritma 3x kurang 2. Penyelesaiannya, kita lihat dia apakah basisnya sudah sama. Di sini basisnya 10 kan, karena tidak ditulis. Di sini juga basisnya 10. Berarti sudah sama, langsung aja kita selesaikan, yaitu fx sama dengan gx. Dimana ini fx-nya adalah x tambah 6 sama dengan, di sini gx-nya 3x kurang 2. Berarti jadinya x kurang 3x sama dengan negatif 2 kurang 6. X kurang 3x negatif 2x sama dengan negatif 8. Mati negatifnya. Tinggal dia 2x sama dengan 8. Kalau dapat nilai X sama dengan 8 bagi 2, berapa? 4. Inilah dia nilai X-nya. Oke, lanjut ke contoh yang B. 2 kali 3 logaritma Y sama dengan 3 logaritma X tambah 1 tambah 2. Oke, perhatikan ya. Di sini dia sudah ada basisnya, yaitu si 3. Tapi di sini masih dalam tambah 2. Berarti harus kita ubahlah ini menjadi dalam bentuk logaritma seperti cara yang tadi. Penyelesaiannya
Karena ini nggak bisa kamu jumlahin ya. X tambah 1 tambah 2 mau kamu jumlahkan jadi X tambah 3 itu salah. Karena apa? Ini berbentuk logaritma. Ini berbentuk konstanta atau angka biasa. Kan berbeda jenis, nggak bisa dijumlahkan. Jadinya ini 2 kali 3 logaritma Y. Ini bisa kita ubah menjadi 3 logaritma Y kuadrat. Ya kan? Terus ini 3 logaritma X tambah 1 tambah 2 ini harus kita ubah menjadi 3 log. Berarti berapa? 2 kali 3 log 3. Sama kayak tadi ya. Karena 3 logaritma 3 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Tidak mengubah nilai yang di atasnya. Paham ya? Terus selanjutnya ini 3 logaritma Y kuadrat sama dengan 3 logaritma X tambah 1 tambah, ini menjadi apa? 3 logaritma 3 pangkat 2. Ya kan, 2-nya jadi pindah. Terus 3 logaritma Y kuadrat sama dengan 3 logaritma X tambah 1 tambah 3 logaritma 9. Selanjutnya 3 logaritma Y kuadrat sama dengan tambah di logaritma menjadi apa? Menjadi kali, asalkan basisnya sudah sama. Ini kan basisnya sudah sama, berarti bisa kita bikin menjadi kali. Jadinya 3 logaritma X tambah 1 dikali dengan 9. Oke, setelah kayak gini berarti bisa jadi apa ini? Udah sama basisnya, hilang logaritmanya. Tinggal penyelesaiannya adalah Y kuadrat sama dengan 9 kali X tambah 1, ya kan? Atau X tambah 1 kali 9, sama itu. Atau kalau kita kali masuk menjadi Y kuadrat sama dengan 9X tambah 9. Jadi penyelesaiannya sampai sini aja pun boleh, sampai sini pun boleh. Oke, selesai untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga yaitu berbentuk A logaritma fx sama dengan B logaritma fx. Oke. Jadi kalau yang ini dia itu basisnya berbeda antara yang pertama dan kedua, tapi sama-sama dalam angka ya. Jadi kalau di sini misalkan basisnya 2, di sini nggak boleh lagi 2, beda, entah berapapun itu. Yang penting basisnya harus lebih dari 0, entah 10, entah 4. Oke, bebas. Selanjutnya di sini numerusnya sama, yaitu sama-sama dalam bentuk fungsi. Tapi kalau di sini fungsinya adalah X kurang 1, di sini pun harus fungsinya X kurang 1. Ingat ya, numerusnya harus sama. Nah, kalau kayak gini dia, penyelesaiannya itu adalah nilai si fx-nya harus sama dengan 1. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan di sini basisnya 2, terus logaritma 1. Berapa nilainya? 0 kan? Terus kalau di sini basisnya misalnya pun 100, logaritma 1. Berapa hasilnya? 0 kan? Jadi kalau dia numerusnya 1, mau berapapun basisnya itu hasilnya sama dengan 0. Makanya dibikin di sini biar kiri dengan kanannya sama, nilai dari si fx-nya itu, hasil dari suatu fungsinya itu harus bernilai 1. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 logaritma x kuadrat kurang 4x kurang 3 sama dengan 7 logaritma x kuadrat kurang 4x kurang 3. Kita kerjakan. Nah, di sini dia basisnya sudah berbeda? Sudah. Terus selanjutnya numerusnya sudah sama? Sudah. Berarti langsung aja kerjakan dengan cara ini. Fx sama dengan 1, di mana fx-nya adalah x kuadrat kurang 4x kurang 3. Kita sama dengankan dengan 1. Selanjutnya selesaikan dengan cara persamaan kuadrat. Berarti menjadi x kuadrat kurang 4x kurang 3 pindah menjadi kurang 1 sama dengan 0. X kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Cari angka kalau dijumlah sama dengan negatif 4. Dan kalau dikali sama dengan negatif 4. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, ini tidak ada. Berarti tidak bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Berarti kita selesaikan dengan cara lain. Nah, Miss memilih menyelesaikan dengan cara rumus X12.
Dimana kamu harus tahu dulu berapa nilai A-nya. Di sini A-nya berarti sama dengan 1 ya kan? Karena A itu adalah koefisien di depan variabel yang berpangkat 2. Variabel yang berpangkat 2 siapa? X kuadrat. Koefisiennya berapa? 1. Terus nilainya si B negatif 4. Nilainya C juga negatif 4. Kita selesaikan dengan rumus X12. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan negatif B. Nilai B negatif 4, berarti negatif dari negatif 4 plus minus akar B-nya negatif 4, negatif 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya negatif 4 per 2A, berarti A-nya 1, 2 kali 1 sama dengan negatif 4 menjadi positif 4 plus minus akar ini negatif 4 dikuadratkan 16 ya. Terus negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 4 berarti menjadi positif 16 tambah 16 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 32 per 2. Nah, akar 32 berapa? Nggak ada kan? Berarti kita pecah. Itu bisa menjadi 4 plus minus. Carilah berapa angka yang menghasilkan 32, tapi angkanya itu kalau dikalikan, satu memiliki akar, satunya tidak punya akar. Berarti kita pilih 16 dikali 2, ya kan? 16 kali 2 berapa? 32. 16 ada akarnya? Ada. 2 ada akarnya? Tidak ada. Berarti sudah pas ini pemilihannya ya. Per 2 sama dengan 4 plus minus. Akar 16 berapa? 4. Berarti keluarkan 4. Akar 2. Karena akar 2 nggak ada, dia tetap di dalam. Per 2. Sama dengan. Nah, cara mematikannya ini kan bisa nih 4 dengan 2, 4 dengan 2. Cara mematikannya nggak boleh kamu hanya mematikan salah satu. Misalnya, kamu hanya mematikan 4 yang ini nggak kamu matikan. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena tanda yang kita gunakan di sini adalah tanda tambah dan tanda kurang. Kalau tanda tambah dan tanda kurang yang kita gunakan, berarti harus matikan satu-satu. 4 matikan dengan 2, tinggal di sini 2. 4 di sini pun harus dimatikan dengan 2, di sini 2. Kecuali tadi tandanya adalah kali, baru salah satu aja yang boleh kamu matikan. Paham ya? Karena sering salah seperti ini. Oke? Jadinya hasilnya adalah 2 tambah plus minus 2 akar 2. Karena 4 bagi 2, 2, 4 bagi 2, 4 bagi 2, 2 ini. Oke? Berarti dari sini nilai X1-nya sama dengan 2 tambah akar 2. Karena kan plus minus, berarti kita ambil dulu yang tambah. 2 tambah 2 akar 2. Oh, 2 di sini ya. Terus nilai X2-nya adalah 2 kurang 2 akar 2. Oke, inilah dia jawabannya. Nah, Miss, yang itu X2-nya negatif, Miss. Mana? Coba kita lihat. Ini X1-nya kan 2 tambah 2 akar 2. Tanpa kita hitung pun kita sudah tahu itu nilainya adalah positif. Nah, sementara ini 2 kurang 2 akar 2. Hasilnya negatif, Miss. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa hasil X2-nya adalah negatif. Yang penting nanti kan nilai X2-nya ini, kalau kita substitusi dia nanti ke dalam ini, itu menghasilkan X sama dengan 1. Jadi mau nilai X2-nya pun di sini negatif, itu nggak masalah. Paham ya? Oke. Inilah dia untuk bentuk yang ketiga. Kita ke bentuk yang keempat, yaitu berbentuk salah ya. Fx logaritma Gx sama dengan Fx logaritma Hx. Jadi di sini basisnya itu sama, yaitu Fx dan Fx. Tapi basisnya itu berbentuk aljabar atau dalam suatu fungsi.
Jadi di sini kalau misalnya fungsinya adalah X kurang 1, di sini fungsinya juga harus X kurang 1. Nah, yang boleh berbeda itu adalah si numerusnya. Paham ya? Jadi kalau kayak gini dia, cara penyelesaiannya itu GX sama dengan HX. Tapi dengan syarat, setelah kamu bikin nanti si GX sama dengan HX, kan dapat itu nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu harus kamu substitusi ke dalam Fx. Jadinya nanti setelah kamu substitusi, hasil Fx-nya itu harus lebih dari 0 dan Fx-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Ingat ya, setelah dapat nilai X-nya, substitusi ke dalam Fx, dan hasil Fx-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itulah syaratnya kalau untuk yang ini. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan HP dari X tambah 1 logaritma X kuadrat kurang 3 sama dengan X tambah 1 logaritma X tambah 3. Nah, basisnya udah sama ya, yaitu X tambah 1. Langsung aja kita kerjakan. Dari sini berarti GX sama dengan HX. Siapa GX-nya? X kuadrat kurang 3. X kuadrat kurang 3 sama dengan HX. HX-nya adalah X tambah 3. Nah, karena dia berbentuk persamaan kuadrat, berarti semua kita bikin di sebelah kiri dan mencarinya. Mencari nilai X-nya. X kuadrat, ini jadinya pindah menjadi kurang X. Ini tetap kurang 3, positif 3 menjadi kurang 3, sama dengan 0. X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Nah, carilah angka kalau dijumlah sama dengan negatif 1 dan kalau dikali itu sama dengan negatif 6. Berarti berapa itu angkanya? Negatif 3 dengan positif 2 ya. Karena kan negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 1. Pas. Negatif 3 kali positif 2 berapa? Negatif 6. Berarti karena angkanya negatif 3 dengan positif 2 menjadi X kurang 3, X tambah 2 sama dengan 0. Dapatlah nilai X yang pertama itu kalau negatif 3 menjadi positif 3. Dan X yang kedua kalau positif 2 menjadi negatif 2. Nah, ini tadi yang Miss bilang, setelah dapat nilai X-nya, substitusikan nilai X-nya ke dalam Fx-nya. Siapa si Fx-nya? Si X tambah 1. Jadi pertama kita tes untuk si X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3. Berarti Fx-nya apa? Fx sama dengan X tambah 1 ya. Ini Fx-nya. X tambah 1 sama dengan berapa dia? X-nya 3 ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini bagaimana? Lebih dari 0. Dan si 4 pun tidak sama dengan 1. Berarti untuk X sama dengan 3, ini si X sama dengan 3 itu memenuhi ya. Nah, kalau memenuhi Miss merahi biar kelihatan dia tandanya. Terus untuk X sama dengan negatif 2 sekarang kita tes. Berarti Fx sama dengan, langsung aja X tambah 1. Berarti X-nya adalah negatif 2. Oh sorry, ini negatif 2. Negatif 2. Berarti X-nya negatif 2. Berarti negatif 2 tambah 1. Berapa ini? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 itu kurang dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi, Miss bikin di sini ya. Karena dia tidak memenuhi, berarti jadi nilai X yang memenuhi, adalah X sama dengan 3. Yang ini lagi ya. Oke, paham ya? Untuk yang apa? Contoh yang A. Si negatif 2 ini tidak memenuhi karena hasilnya pada saat disubstitusi ke Fx itu negatif 1. Negatif 1 itu kan kurang dari 0. Paham ya? Lanjut ke contoh yang B. X logaritma 3x tambah 10 sama dengan 2. Kita selesaikan. Di sini dia basisnya X. Di sini tidak ada basisnya. Berarti kita bikin dulu basisnya ya. Jadinya X logaritma 3x tambah 10 sama dengan, kita bikin basisnya menjadi 2 kali x logaritma x, ya kan? Karena x logaritma x sama dengan berapa? Sama dengan 1. 2 kali 1 ya 1. Oke,
Setelah kayak gini berarti jadinya X logaritma 3X tambah 10 sama dengan X logaritma X kuadrat. Selanjutnya dari sini penyelesaiannya adalah GX sama dengan HX. Di sini GX-nya adalah 3X tambah 10 sama dengan HX. Siapa HX-nya? X kuadrat. Jadinya kita pindah dia X kuadratnya menjadi negatif X kuadrat, ya kan? Positifnya jadi negatif, tambah 3X tambah 10 sama dengan 0. Atau biar gampang memfaktorkannya, semua kita kali negatif. Kita kali negatif. Jadinya negatif kali negatif X kuadrat, positif X kuadrat, kurang 3X, kurang 10. 0 dikali negatif ya tetap 0. Dari sini dapat nilai X-nya, cari angka kalau dijumlah negatif 3 dan kalau dikali negatif 10. Berarti angkanya lah si X kurang 5, X tambah 2, ya kan? Sama dengan 0. Dapat nilai X yang pertama sama dengan 5 karena negatif 5. X yang kedua sama dengan negatif 2 karena positif 2 di sini. Oke, selanjutnya kita substitusi ke dalam fx-nya. Fx-nya siapa? Si X. Fx-nya sudah hanya X. Berarti langsung gampang bisa kita tahu mana X yang tidak memenuhi. Berarti X yang tidak memenuhi adalah negatif 2. Karena apa? Kalau negatif 2 kita substitusikan ke X, kan langsungnya hasilnya sama aja negatif 2. Berarti ini jadinya ditandai sebagai yang memenuhi. Kita bikin jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Oke, dari hasil contoh yang kedua ini, yang dua contoh ini, kebetulan diperoleh nilai X yang negatif selalu tidak memenuhi. Oke, yang pertama tadi nilai X yang negatif 2 tidak memenuhi. Yang ini juga tidak memenuhi. Jadi bukan berarti kesimpulannya kalau nilai X yang negatif dalam kasus yang bentuk keempat ini itu tidak memenuhi selalu ya. Tapi karena kebetulan bentuk si fx-nya sehingga membuat nilai negatif 2 ini tidak memenuhi. Ada nanti kasus yang membuat hasil X-nya sama dengan negatif tapi dia memenuhi dalam fx-nya. Jadi ingat ya, untuk selalu mengetesnya ke dalam si fx-nya. Jangan gunakan tebak-tebakan. Paham ya? Nah, ini dia untuk contoh untuk bentuk yang keempat. Oke, kita masuk ke bentuk yang kelima, yaitu berbentuk A log fx kuadrat tambah B log fx, tidak muat ternyata ya, Miss bikin di sini, tambah c sama dengan 0. Nah, ini dia berbentuk persamaan kuadrat. A ini berarti koefisien atau angka di depan logaritma yang berpangkat 2, dan B ini angka atau koefisien logaritmanya yang berpangkat 1, terus C-nya konstantanya. Jadinya A log fx kuadrat tambah B A log fx tambah C sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini itu bentuk penyelesaiannya. Kita melakukan pemisalan, terus setelah dimisalkan nanti dia kita buat ke dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu si A log fx-nya ini nanti si logaritmanya mau misalkan misalnya dalam variabel lain, entah si U gitu. Jadinya penyelesaiannya itu menjadi AU kuadrat tambah BU tambah C sama dengan 0. Oke, untuk lebih paham kita langsung aja masuk ke contoh. Yang pertama, 3 log kuadrat X kurang 3 log X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, nah kebetulan ini udah langsung nampak dia bentuk kuadratnya ya, yaitu di sini yang kuadrat, terus kalau yang ini dia berpangkat 1. Miss, tapi kan itu X kuadrat. Iya, ini X-nya yang kuadrat, variabelnya yang kuadrat, bukan logaritmanya. Ingat, harus si logaritmanya ya kuadrat. Contohnya yang ini, 3 log kuadrat X, logaritmanya yang kuadrat, berarti dia lah nanti sebagai yang ini. Bisa ya membedakan? Oke, setelah kayak gitu, ini kita ubah berarti menjadi 3 logaritma kuadrat X kurang 3 log X kuadrat.
kuadratnya maju ke depan menjadi 2 kali 3 logaritma X kurang 3 sama dengan 0. Nah, sudah berbentuk ini dia kan, dimana di sini berarti A-nya itu sama dengan 1 kan, karena logaritmanya kan 3 log X. Tapi angka di depan ini ada nggak? Nggak ada. 3 ini sebagai basis ya, bukan koefisien. Sementara kalau di sini B-nya siapa? Si negatif 2, C-nya negatif 3. Berarti kalau kayak gini tadi yang Miss bilang, lakukanlah pemisalan. Misalkan, siapa di sini logaritmanya? Logaritmanya adalah si 3 log X, bukan 3 log kuadrat X ya, tapi 3 log X. 3 log X itu sebagai variabel lain. Misalkan adalah variabel U. Berarti ini berubah menjadi 3 log kuadrat X. Berarti menjadi U kuadrat. Bisa ya? Kurang 2U. Kurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah kayak gini, kita tinggal cari nilai U-nya dengan cara memfaktorkan. Berapalah angka kalau dijumlah negatif 2 dan dikali negatif 3? Berapa ya? Negatif 1 sama positif 3. Pas? Tidak. Negatif 3 dengan positif 1. Berarti U kurang 3, U tambah 1 sama dengan 0. Dapatlah di sini U yang pertama sama dengan, kalau negatif 3 menjadi positif 3. U yang kedua kalau positif 1 menjadi negatif 1. Nah, selanjutnya kan kita mau mencari HP-nya, berarti mencari nilai X-nya. Jadi mencari nilai X-nya, masukkan lagi ke pemisalan ini. Pertama, untuk U sama dengan 3. Berarti, kalau U sama dengan 3, 3 log X kan sama dengan U. Berarti jadinya 3 log X sama dengan U. U-nya berapa? 3. 3 log X sama dengan 3. Dari sini dapat nilai X sama dengan berapa? 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Berarti nilai X yang pertama sama dengan 27. Terus kita cari nilai X yang kedua. Nilai X yang kedua itu U sama dengan negatif 1, ya kan? Dari sini berarti menjadi 3 log X sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Berapa 3 pangkat negatif 1? Ubah menjadi pangkat positif. Ingat eksponen ya. 3 pangkat negatif 1 berarti sama dengan 1/3. Inilah dia nilai X-nya. Jadi HP-nya sama dengan X yang pertama yang lebih kecil adalah 1/3. Berarti 1/3, 27. Oke, ini dia untuk contoh yang A. Langsung aja kita lanjut ke contoh yang B. X pangkat 2 kali log X. 2 kali log X ini ya, bukan 2 logaritma X. Beda dia. Kalau 2 ini dia sebagai pengalih. Tapi kalau dia sebagai basis, dia itu agak naik dia. Paham ya membedakannya? Oke, X pangkat 2 logaritma X sama dengan 100/X pangkat 3. Nah, kalau kayak gini jangan langsung bingung ya. Cara menyelesaikannya, kedua ruas kita logaritmakan. Kita logaritmakan jadinya ini adalah logaritma X pangkat 2 logaritma X sama dengan logaritma 100/X pangkat 3. Nah, ini dia kedua ruas sudah kita logaritmakan. Terus selanjutnya logaritma X pangkat 2 log X. 2 log X ini kan sebagai pangkat, berarti dia bisa maju ke depan menjadi pengalih. Jadinya 2 log X, 2 kali log X dikali dengan logaritma X sama dengan logaritma 100/X pangkat 3. Ini bisa menjadi logaritma 100, kalau bagi menjadi kurang logaritma X pangkat 3. Jadinya 2 log X kali log X. Jadi apa ini? 2 log X kuadrat, Miss. Salah. Itu kalau X kamu kalikan dengan X baru X kuadrat. Ini logaritma kamu kalikan. Berarti menjadi apa? 2 logaritma kuadrat X. Paham ya? Terus selanjutnya logaritma 100. Berapa logaritma 100? Logaritma 100 adalah 2. Ya kan? Logaritma 10 berapa? 1. Berarti logaritma 100 2. Selanjutnya kurang logaritma X pangkat 3.
Atau si X pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi pangkatnya maju ke depan itu menjadi 3 kali logaritma X. Oke, sudah menuju ke bentuk kuadrat, bentuk persamaan kuadrat logaritma. Berarti semua kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya 2 kali logaritma kuadrat X. Negatif 3 menjadi positif 3 kali logaritma X. 2 menjadi kurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah kayak gini, berarti kita tahu nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya 3, nilai C-nya negatif 2. Sekarang kita mau mencari penyelesaiannya, berarti kita lakukan pemisalan. Misalkan, nah siapa di sini sebagai logaritmanya? Sebagai logaritmanya adalah si X. Ingat ya, yang dimisalkan bukan kuadratnya, tapi logaritmanya. Berarti misalkan logaritma X itu sebagai U. Jadinya ini berubah menjadi 2 kuadrat X, berarti menjadi 2U kuadrat. 2U kuadrat tambah 3U kurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari pemfaktorannya. Ini koefisiennya 2 ya, bukan lagi 1 seperti ini. Berarti jadinya pemfaktorannya menjadi 1 per A, 1 per 2. Kali 2, di sini 2U, terus di sini juga 2U, sama dengan 0. Nah, carilah angka kalau dijumlah sama dengan positif 3. Cari angka kalau dijumlah positif 3. Dan kalau dikali sama dengan 2 kali negatif 2. Karena di sini nilai koefisiensi pangkat 2-nya bukan lagi 1 kayak yang ini. Oke, bisa ya membedakannya? Jadi cari angka kalau dijumlah sama dengan 3 dan dikali sama dengan 2 kali negatif 2. Berarti negatif 4. Berapa tuh angka kalau dijumlah positif 3 dan dikali sama dengan negatif 4? Berarti adalah angkanya positif 4 dengan negatif 1, ya kan? 4 tambah negatif 1 berapa? Positif 3. 4 kali negatif 1 berapa? Negatif 4. Nah, selanjutnya 1 per 2 ini kita kali masuk. Kali masuk ke siapa dia? Ke 2U tambah 4 atau ke 2U kurang 1? Ke 2U tambah 4, karena dia bisa dibagi ke sini. Kalau ke sini, 2U-nya memang bisa dibagi ke 2, tapi satunya kan nggak bisa. Jadinya kita pilih kali ke sini ya. 1 per 2 kali 2U tambah 4, berarti 2U bagi 2, tinggal U. Plus positif 4 bagi 2, tinggal 2. Kali 2U kurang 1 sama dengan 0. Dapatlah nilai U yang pertama, kalau positif 2 menjadi negatif 2. Dapat nilai U yang kedua, 2U kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2U sama dengan positif 1. Atau U sama dengan positif 1 per 2. Oke, selanjutnya kita lakukan substitusi kayak tadi terhadap pemisalannya. Tadi dimisalkan apa? Logaritma X sama dengan U. Berarti pertama, untuk U sama dengan negatif 2. Logaritma X sama dengan U. U-nya berarti jadinya logaritma X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan berapa nih? Nggak ada ditulis di sini, Miss. Ingat, kalau tidak ada ditulis, basisnya adalah 10. Berarti jadinya X sama dengan 10 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 1 per 10 pangkat 2 sama dengan 1 per 100. Terus yang kedua, U-nya sama dengan 1 per 2. U sama dengan 1 per 2. Logaritma X sama dengan 1 per 2. X sama dengan 10 pangkat 1 per 2. Nah, kalau 10 pangkat 1 per 2 ini sama dengan apa? Ingat, kalau dia bentuk pangkat diubah ke dalam akar. Berarti menjadi akar dari 10. Paham ya? Oke, selesailah pembahasan kita mengenai persamaan logaritma. Cobalah sambil mempelajari videonya, sambil ikut mengerjakannya, biar kamu lebih memahaminya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss, atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.